Mau saya itu begitu, juaranya siapa yang nongol? Udah gak betah saya nih. Yang nindas rakyat siapa juaranya? Udah gak betah saya ini. Saya ngadepin, gua nggak bawa rombongan, gua mah kalau turun, nggak sendirian aja berani saya mah. Coba langkah-langkahnya BDP apa? Warga kumpulkan, langkah-langkahnya warga kumpulkan, ngobrol, kopdar, lalu selaras ngomong di publik. Jangan takut sama jawara, jangan mau diintimidasi. Nih, saya punya janji nih kepada seluruh warga mulai dari Kronjo sampai Pontang, kalau warga nongol, speak up, ngobrol dulu, kopdar dulu sama saya, semua keterangan saya resapi, nanti saya tahu caranya bernarasi di publik. Kok makanya Kang, kok ngomong ya, biar mau berkorok kakang begak ke, dan mana yang Semarang? Gua di Karangkobong, Karangkobong, samping Hari kakang mah aman lah kita iki kerisi. Lamun anak ingat handphonemu senjatamu. Nih ya, dengarkan saudara, handphonemu senjatamu. Setiap ada intimidasi, setiap ada obrolan rekan, jangan takut. Oh, mandor angket ya. Lamun Kang Maesa sing dikasih duit pasti ku deklarasi pik 2 lanjut. Premen. Mau ikut dibaca gak? Plongo, gua dari kemarin mau ditawar-tawarin duit, emangnya gimana? Dikirain apa? Gua tuh dari kemarin saya mau ditawar. Oh. Wes gini lah. Itu si jawaranya sih, coba si jawara si teh kucing tuh yang di bawah tuh nongol di sini nih. Mau kopdar ayo. Mau di sini ayo, jangan pengecut kalian itu, antek-antek pejabat, antek-antek 9 naga. Tetan kalian itu, di mata saya kalian itu pengkhianat. Di mata saya kalian itu londo ireng, pengkhianat. Jadi gua nggak ada hormat-hormat sama kalian itu. Londo ireng. Jadi jangan mimpi lo dapat dihormatin saya. Bagi saya kamu itu lebih menjijikan. Londo ireng, mafia tanah. Bahkan saya tak sebenci ini loh sama Aguan. Saya nggak benci sama Aguan. Saya bencinya sama mafia tanah justru. Kenapa saya sebenci ini ke mafia tanah? Dia pribumi, dia rakyat pribumi, dia umat Islam, tega kok menindas umat Islam. Saya belum benci loh ke Aguan. Jadi gimana kelanjutannya tuh? Wes gini, jangan basa-basi. Maunya apa? Mau jawara kayak ayo terserah maunya apa sama saya. Yang merasa kesinggung misalnya ada jawara, misalnya ada jawara yang kesinggung dengan konten saya, maunya gimana? Ayo. Kalau ada pejabat kesinggung dengan video saya, maunya apa? Ayo. Saya penuhin semua permintaannya. Maunya saya penuhin semua. Maunya. Mau ngadu otot, oke. Ayo baik. Ajak-ajak si Kang deh. Ya kenapa? Jadi, wih, ya Allah. Kita ini, dulur, saya bilang sudah menganggap mereka itu pengkhianat, londo ireng. Jadi kita udah nggak punya, nggak enak orang sendiri, udah nggak enak. Dulu pun leluhur kita itu berperang dengan londo ireng, dikira apa? Pengkhianat ya? Lah pengkhianat, dikira sudah sowan, Banten sampai hancur 2 istana itu dikira apa? Dikira nggak ada pengkhianatnya? Pengkhianat itu. Anaknya diboyan, itu kan diboyan. Jadi ini bukan sejarah pertama di Banten, londo ireng itu bukan pertama. Ya, jadi tidak usah bingung, tidak usah kerok. Yang merasa jawara kesinggung dengan VT saya, suruh nongol jawaranya siapa? Dia punya backingan siapa? Ayo, pengen tahu saya. Nggak takut saya. Kang, kalau misal ini Mea, kalau misal seandainya kita sudah speak up bersama-sama, terus ini proyek masih dilanjutkan, langkahnya apa lagi? Ya kan kita udah berorasi nih, bla bla bla, ternyata masih tidak didengar apa tuh, ayo, gimana? Aduh, pusing saya. Itu mah pertanyaan begitu mah saya hanya akan menjawab apabila sama pihak Aguan PIK 2. Dan sama sampean buat apa buang-buang tenaga juga menjawab Ya kan, pertanyaan. si Kang Maesa juga perlu dukungan kan, perlu dorongan, perlu kekuatan, nggak mungkin sendirian kan. Siapa Kang Maesa ibaratnya? Butuh suara lah. Butuh suara, butuh ini. Saya tidak butuh suara. Weh, sampean kalau begitu prinsipnya tidur aja biar saya. Suruhnya saya, nih lo dengerin baik-baik ya. Gua nggak butuh dukungan. Karena saya menjalankan kewajiban saya. Dalam hal saya menjalankan kewajiban saya tidak butuh dukungan. Itu yang pertama, catat. Yang kedua, kalau sudah rakyat speak up tentang mafia tanah, tentang intimidasi, justru itu peluang menghentikan PIK 2. Kalau kaliannya sibuk dengan ketakutan, diintimidasi, ditakut-takutin, percaya tuh sama jawara kampung. Ya gimana cara melawannya? Bagaimana turun di lapangan? Baru karena gertak aja udah diam. Ya ini masa andainya kita turun ke lapangan. Ya jawabannya setelah masyarakat speak up. Saya jawab nanti.
Kan sampai nanya masih seandainya. Jadi bukan suaranya itu sebatas menolak PIK 2, karena itu menyangkut berbagai macam peraturan dan kebijakan. Fokus sekarang rakyat adalah speak up terhadap apa yang terjadi di lapangan di bawah. Apa? Tentang intimidasi, tentang propaganda. Sampaikan itu di media. Misal Anda dari daerah mana? Daerah Muncung. Daerah mana sampean? Iya. Sampai di daerah Muncung, Kang. Nah, sampean ngomong bahwa di sini ada begini. Ya kita yang ngeviralin gitu loh. Mumpung saya ini punya panggung di media sosial. Nah, kita yang viralin. Tiga kementerian meninjau ulang status PSN, itu kan karena suara di medsos itu semuanya serentak. Orang luar Muncung, Kang, nggak tahu apa yang terjadi di Muncung. Orang di luar Tanara nggak tahu apa yang terjadi di Tanara. Itulah kenapa Tanara, orang Tanara, Tirtayasa, Pontang, Kronjo, Mekarbaru harus speak up semua. Biar orang luar tahu bahwa Banten tidak sedang baik-baik. Kenapa? Karena di Banten banyak pengkhianat, banyak londo ireng gitu loh. Semangat Kang Pandeglang hadir nih. Kayak orang Pandeglang nih mana tahu tentang jual beli di tanah di Tanara tuh kayak apa? Nggak tahu. Nah, kasih tahu ke mereka yang di luar biar mereka semua bergerak. Yang saya tahu 50.000 yang dukung PIK 2 ya. Lor, saya mas sudah dihubungin oleh anak buah Aguan itu kemarin itu. Mau dipertemukan. Saya nggak mau. Nggak bisa suara saya menjual rakyat Tanara tuh nggak bisa. Menjual rakyat Banten nggak bisa, Mahesa. Oh ya, ada Kang Jayadi, ada Ketua BPD tuh. Ketua BPD aja sudah speak up, itu kan menaruhkan jabatan itu. Ketua BPD aja speak up, masa rakyat yang nggak punya konsekuensi, yang tidak punya resiko nggak berani speak up lah rakyat. Iya ya, Kang ya. Jadi ceritanya mah pada baik atin pengen nema konon Kang ya. Cuma Wedi mau orang konku ya. Premen ya. Gemes lah. kalau naikin Lor, saudara-saudara gini ya. Sudah terlalu lama naga mencekram Indonesia. Kapan lagi disinilah momentum kita melawan 9 cacing? Kapan lagi? Ini momentum bagus loh. Momentum bagus untuk melawan dengan naga. 2025 kita sate naga. Assalamualaikum Kang Mahesa. Waalaikumsalam. Salam kenal. Nggak kenal. Saya tuh sering ikuti live-nya Kang Mahesa. Saya sangat mendukung sekali ya dengan komentar-komentar Kang Mahesa. Kebetulan memang saya sangat tertarik dan ini menjadi satu aktivitas saya untuk ngomongin soal konflik agraria di Indonesia. Jadi ketika Kang Mahesa menyuarakan kasus PIK 2 ini, tentu saya sangat respect dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kang Mahesa. Ada banyak persoalan sebetulnya Ya, di banyak. PIK 2 itu. Pertama, sejak proses ditetapkannya menjadi proyek strategis nasional. Itu sudah jelas salah. Karena proyek strategis nasional itu kan bisa ditetapkan dengan beberapa indikator. Salah satunya adalah fasilitas umum, fasilitas sosial untuk kepentingan umum. Nah, kalau PIK ini kan jelas-jelas orientasinya adalah orientasi keuntungan bagi Aguan CS. Apalagi dengan proses-proses ganti kerugian atau proses pembayaran tanah yang penuh dengan dugaan manipulasi gitu kan. Tadi Kang Mahesa menjelaskan juga dengan harga yang murah gitu. Dan ada sebagian tanah yang di sana itu kan masuk klaim kawasan hutan yang itu clear tidak boleh dibangun untuk kepentingan perusahaan, kecuali statusnya sudah dilepaskan dari kawasan hutan gitu kan. Makanya beberapa statement Menteri Agraria di beberapa media itu betul harus ditinjau ulang, bila perlu dibatalkan gitu Kang Mahesa. Betul Gitu. Jadi Kang Simon, ini dia Kang Jayadi sekaligus ngobrolnya yang poin-poin aja ya. Jadi Kang Ustad, bahwa kan ada Pak Prabowo ini punya program 1 juta rumah kan, membangun 1 juta rumah untuk rakyat kecil kan. Nah, daripada Tanara dibangun, Kronjo dan sekitarnya, daripada dibangun PIK 2, mending dibangun programnya Pak Prabowo 1 juta rumah. Jadi perumahan untuk rakyat kecil tetap, mending begitu. Daripada Tanara sekitarnya dibangun menjadi PIK 2, mending dibangun perumahan proyeknya Pak Prabowo itu loh, 1 juta rumah itu. Kan begitu Kang Ustad? Siap. Nah, jadi nanti rencananya saya nyap-nyapnya di depan kantor kelurahan soalnya. Saya dobron di WA aja ya, Kang Ustad. Iya, iya. Jadi mending kita rakyat
meminta ke Prabowo agar proyek Pak Prabowo 1 juta rumah dilokasikan di sekitaran Tanara, jangan tik 2. Gitu. Nggak apa-apa rakyat dijualin tanahnya dengan harga yang lebih mahal. Harganya lebih mahal tanahnya, Kang Ustad. Ketimbang harga yang ditawarkan oleh mafia tanah, mending pengembang itu loh. Besok saya ke BPN ada undangan. Salam BPN, salam dari saya, Kang Ustad. Ya, Hati-hati tuh sama Mahesa tuh gitu. Sampaikan aja begitu. siap. Kayaknya BPN akan dibuat kerepotan nanti sama Mahesa itu. Nunggu waktu gebrakannya doang. Dari Saya mana? termasuk Kabupaten Serang memastikan tanah Serang Utara itu akan dijadikan apa? Kan sekarang masih simpang siur nih. Ada industri, ada perumahan, ada macam-macam lah. Jadi memastikan. Nah, kalau gitu gini aja Kang Ustad. Pertanyakan status tanah di Tengkurak, di mana itu waktu zamannya program Pak Jokowi ya, klaim masyarakat bahwa itu program Pak Jokowi bagi-bagi sertifikat, di mana di situ ada ratusan hektar di Tengkurak, itu sekarang sudah menjadi hak milik. Ketika kita cek di ATR BPN, itu sudah menjadi hak milik. Nanti tanyakan status itu, nanti saya kirim screenshot. Di bagian ini sudah menjadi hak milik. Pertanyaannya hak milik siapa? Kok rakyat nggak menerima sertifikat? Padahal itu waktu itu programnya Pak Jokowi. Oh, Nanti mantap. Ya, besok tuh screenshot nanti saya sampaikan langsung. Ya, Karena besok itu diskusi juga, kalau ada perdebatan langsung perdebatan supaya tuntas hari itu juga. nah, ini harus dikelirkan ini di BPN nih. BPN nggak bisa mungkirin karena warga Tengkurak Kang dipindah-pindahkan dulu dari BPN ke kelurahan, dari kelurahan ke BPN nih. Saya screenshot ya titiknya nih Kang Ustad. Ya, kirim ke WA. Saya kirim ke WA. Nah, sekalian kita edukasi buat yang lain. Pokoknya BPN salam saya. Maesa tinggal nunggu waktu doang. Iya. BPN. Kalau Atau Kang Ustad sekalian kalau ada waktu ikut besok. Sekalian biar keberatan video direkam sekalian. Oke. Besok ya jam berapa berangkatnya? Jam 8 tunggu di rumah. Jam 8 tunggu di rumah. Ya. Atau 8.30 lah. Jam 8.30. Oke. Jam 8 saya berarti harus stay di nih. Ini masyarakat nggak ngerti ATR BPN ini, Kang Ustad. Ini akses. Iya. Nah, Jadi untuk nambah ilmu ya di dunia pertanahan, kesempatan emas besok ikut hadir di BPN itu sudah di list nama saya juga. Saya suruh ngajak 1 atau 2 orang. ya sudah, saya ikut Kang Ustad. Nih, Kang Ustad, saya prolog dulu. Ini kan wilayah Tengkurak nih. Ini dulunya kan bahasa sederhananya tanah pemerintah, ini kan tanah negara. Dulu ini belum hak milik. Nah, waktu zaman akhir-akhir Pak Jokowi kan sebelum akhir ini ada program pembagian sertifikat. Nah, warga Tengkurak dimintai data, masih ada satu lagi, cuma belum bisa saya omongin ya. Untuk sementara saya sampaikan 50%. Warga dimintai data oleh pihak terkait, lalu ketika setelah saya cek di sini nih ya, tuh, hak milik ya. Dan tapi warga tidak menerima sertifikat ini. Terus ini hak milik siapa ini? Nanti BPN harus bisa Iya. sertifikat tuh. Saya sudah punya link. ya. Langsung ke Mabes kemarin saya ngobrol tuh, yang videonya saya kirim di apa tuh. Itu ngobrol masalah itu. Masalah tanah di Serang Utara itu. Ya rencananya saya mulai setar nanti kalau turun ini mau ngebahas ini nih Kang Ustad. Nah ini rakyat warga Tengkurak nggak ngerti cara ngecek begini, makanya kemarin saya edukasi, saya lihat ini nih. Ini luar Kalau biasa memang ini. nih, kalau memang ada oknum yang terlibat, langsung laporkan ke Mabes Sikat. langsung, jangan Polda, jangan. Sudah ada jaminan. Mm-mm. Jangan dibocorin dulu sekarang Kang Ustad. Nah jadi kawan-kawan, di wilayah tadi itu jumlahnya ratusan hektar, itu warga tidak memiliki hak kepemilikan. Lalu data yang pernah diambil dari warga itu kemana? Buat apa? Oh, sip. Jadi besok kita bawa data-data yang lengkap dan akurat. Langsung audiens dengan BPN Kabupaten Serang. Nah teman-teman saya waktu itu kan ke kantor BPN. Kata BPN ini urusan kelurahan, kata kelurahan ini urusan BPN. Jadi warga tendang sana tendang sini, ditendang-tendang. Nah makanya besok selesaikan itu masalah itu. Iyalah.
Kalau tanah mah bukan urusan desa, BPN itu kalau tanah. Ya, tapi kan yang mendata dari desa. Kalau memang BPN sudah mengeluarkan dan sudah diserahkan, berarti benar di desa. Langsung tuh kobok tuh desa. Masalahnya teman-teman saya di Tengkurak kok belum menerima sertifikat. Kalau memang itu sudah sertifikat milik warga. Kalau belum, lah milik siapa ini gitu. Iya, bisa penggelapan itu, penggelapan sertifikat. BPN besok, BPN kalau memang ada oknumnya, besok dibuat kencing-kencing aja Kang Ustad. Dibuat kencing Ya, di celana. ya. Kalau memang ada oknumnya ya di BPN. Siap. Makanya kenapa langsung ke BPN supaya tidak simpang siur gitu. Memastikan, karena ujungnya kan di BPN masalah tanah itu. Memastikan gitu. Jadi besok kita bawa data-data juga info dari masyarakat kita sampaikan. Kita adu argumen, kita tanyakan kayak Tengkurak, kayak tanah di pedalaman Tanara itu sebenarnya untuk apa gitu. Kalau di BPN sudah milik perorangan, tadi karena statusnya adalah hak milik, kita pengen tahu siapa-siapanya itu. Nanti kita Betul. cocokkan dengan di desanya gitu loh. Betul. Kasihan ini rakyat dikelabui terus ini. Udah kita laporkan langsung kalau memang ada celah penggelapan data atau surat. Target saya itu per kecamatan 1 orang yang ringkos. Jadi saya jamin langsung ke Mabes. Jomongin dulu di sini Kakang. Aduh. Nanti malam ini bagi-bagi sertifikat lagi. Kalau diomongin sekarang, nanti malam ini ada yang bagi-bagi sertifikat lagi. Pokoknya lawan ya mafia tanah Kang Ustad ya. Siap. Jujur, saya dikasih mandat, dikasih amanah supaya menggerus mafia-mafia tanah. Sudah ada mandat saya. Sama Kang. Ya makanya itulah kenapa kita berani lah. Karena kita juga punya mandat itulah. Sepakat nggak nih? Per 1 kecamatan harus ada mafia tanah yang masuk penjara. Sepakat apa tidak? Sangat sepakat. Oh netizen, coba jawab. Per 1 kecamatan harus ada 1 mafia tanah masuk penjara. Sepakat apa tidak netizen? Yang merasa jadi mafia tanah, pakai sisa waktumu, nikmatin. Kalau mau ngejablay lah kau lah. Oh, orang ini bisa jadi sebab nih, orang nih. Kalian masuk penjara, mafia tanah. Nikmati hidupmu, sisa hidupmu. Ya besok di BPN, kantor BPN. Kalau acara-acara publik kan, acara umum kan, kamu usah jadi boleh live streaming kita ya. Belum tahu tuh kalau live streaming tuh. Karena tentang negara ini tidak ada yang bersifat privat kan ini. iya, karena memang undangannya juga terbatas gitu. Itu undangan dilayangkan dari minggu yang lalu, baru ada respon besok. Supaya melek lah kita ini supaya melek. Tadinya rencananya, Kang Ustaz, tadinya rencana saya itu minimal 5 orang di Tengkurak itu ngumpul di lokasi, kita live streaming begini, lalu kita perlihatkan tadi situs tadi, gitu loh. Karena sebenarnya kita itu tadinya harapannya agar pihak terkait yang tadinya mendata, yang tadinya minta operasional per meter 400 perak, agar mengembalikan hak rakyat itu agar diberikan dulu gitu loh, agar diberikan ke hak penerima hak gitu. Oh, kalau ada permintaan uang untuk PTSL ya, itu lebih bahaya itu. Justru itu, pokoknya di Tengkurak itu seru nanti. Masih dagang mah masih. Dan kayak balik sing mawuk, sing sasak, masalah